Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu wa asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa anna adzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Setiap amalan Bani Adam itu dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, dilipat gandakan lagi menjadi 700 kebaikan. Masya Allah. Yang menjadi berlipat kenapa? Keikhlasannya. Kita ingat-ingat, yang menjadikan amal kita itu dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan karena kekuatan dari keikhlasan yang kita miliki. Kecuali puasa, karena puasa itu adalah ditujukan ikhlas karena Allah. Perhatikan di sini, ibu-ibu, bapak-bapak. Fa innahu li, mula sak temene poso punika ya kagem sinten? Allahu azza wa jalla. Jadi orang berpuasa itu disindir sama Allah, disindir sama Allah. Jadi puasa itu bukan untuk yang lainnya. Nek poso niku nggih niatipun krana Allah. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Ini sindiran bagi kita. Puasa itu untuk Allah, bukan puasa karena manusia, bukan puasa karena sahabatnya, bukan puasa karena suaminya, bukan puasa karena kerabatnya, bukan puasa karena lingkungannya semuanya adalah muslim, tidak. Tapi puasa itu supaya diniatkan karena Allah, niatnya karena Allah. Wa anna adzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Karena keikhlasannya tinggi, ya, karena niatnya karena Allah, maka akan dibalas oleh Allah azza wa jalla langsung berlipat-lipat yang tidak tahu seberapa kelipatan dari pahala puasa itu. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya karena niatnya adalah untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Paham je ibu-ibu? Ya. Paham ge Pak? Ya. Maka orang yang berpuasa akan dikasih 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allahu azza wa jalla. Kemudian saya mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita menata puasa kita, agar kita bisa menata yakni niat dari kita melakukan sholat tarawih. Karena dikatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sanadnya adalah jayyid, dikatakan rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Faliyadzubillah, mugi-mugi kita mboten termasuk tiang ingkang siam, ananging kita namung waget angsal, yakni lapar dan dahaga, mung lesu lan ngelak. Ini sindiran untuk hati kita, sindiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Kalau kita membuka hati dengan lebar, kita akan termotivasi, kita akan menjaga bagaimana supaya puasanya kita menjadi puasa yang berkualitas. Jangan sampai puasa kita menjadikan yakni kita menjadi orang-orang yang hanya haus dan lapar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, saksi palsu, dan dia bahkan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh
dengan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah nggak butuh dengan puasa orang-orang seperti ini. Maka ini memberikan pengingat bagi kita bagaimana agar supaya kita menata hati kita, kita berpuasa secara keseluruhan sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan yakni nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tarbiyah hati, dimudahkan untuk beramal kebaikan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan kepada diri saya dan juga jenengan sedaya, jangan lupa agar supaya sah puasa kita ingat-ingat yakni syarat sahnya puasa. Satu, dalam keadaan suci untuk wanita. Yang kedua, dijaga niatnya. Jadi kalau puasa Ramadan, niatnya sebelum fajar shadiq, sebelum fajar yang masuk waktu subuh. Jadi sebelum itu kita disuruh niat. Nek mboten niat siami pun kita mboten sah. Kalau puasa sunnah boleh, ya, misalkan malam melek sampai malam, sholat lail, tidur sebentar, ternyata ketiduran, bangun-bangun setelah subuh, ditengok, ya, setelah sholat subuh nengok ke dapur nggak ada makan, nengok sini nggak ada beras, nengok sini nggak ada sayur, kemudian udah kalau gitu saya puasa saja, boleh. Tapi kalau puasa di bulan Ramadan tidak boleh, tidak sah. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, malam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Dan perhatikan, supados puasa kita itu berkualitas, kita harus mengindahkan sunnah-sunnah di dalam kita berpuasa. Pertama, kita mengakhirkan sahur. Sinaoso kita punika gagah, Pak. Biasane kiat mboten dahar sehari, tapi ketika mau berpuasa disunahkan untuk sahur, karena sahur memberikan berkah. Tapi sahurnya disunahkan untuk agak akhir. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Pak, saniki boleh langsung berbuka napa mboten? Ini disunahkan suruh segera berbuka. Ya, maksudnya adalah menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya berbuka. Jangan seperti orang-orang Yahudi, dia mengakhirkan yakni berbukanya. Karena manusia akan dalam kondisi baik ketika menyegerakan berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan kurma jika mudah diperoleh. Kalau enggak ya pakai air minum, pakai manisan. Ya, ada kurmanya enggak, Ustaz? Wah, Ustaznya lupa. Ada? Oh, ada. Ada, Bu. Ya, langsung praktek sunnah ini. Ya. Alhamdulillah. Baik. Yang keempat, berdoa ketika berbuka. Ya, berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabadz dhama'u wa tallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah." Yang kelima, memberi makan pada orang yang berbuka. Yang keenam, lebih banyak dermawannya lagi, sekalipun di bulan selain bulan Ramadan dia sudah dermawan. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah puasanya menjadi puasa yang berkualitas. Kita menjadi orang-orang yang beruntung bertemunya kita dengan bulan Ramadan, di mana kita bisa mengumpulkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, hati kita terdidik, semua anggota badan kita terdidik, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini.
ada benarnya itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangannya semata-mata itu adalah kekurangan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, dan Allah Subhanahu wa taala menambal kekurangan-kekurangan saya dengan ilmu-ilmu yang barokah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berbuah dengan amal soleh dan perjuangan-perjuangan untuk izzatul Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين